Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk boleh mengikuti ibadah chapel. Mari anak-anak, dengan penuh rasa syukur kita akan beribadah bersama-sama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Hanya kepada Dialah kita beribadah. Nats panggilan beribadah kita pagi ini terambil dari Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi ini Engkau mengizinkan kami untuk boleh beribadah kepadamu. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Karena ketika kami beribadah, kami ingin menunjukkan rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami siap untuk beribadah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami, anak-anak sekolah Trimulya Hits, boleh dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami siap untuk beribadah Tuhan, hadirlah di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi kemanapun Kau ingin ku pergi. Ku mau selalu dengarkan-Mu, jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Ku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi kemanapun Kau ingin ku pergi. Ku mau selalu dengarkan-Mu, jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Ku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Generasiku, kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkan-Mu. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkan-Mu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Ku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku.
Mari anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, A Gift to You. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I have, all you given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. It's a gift to you. Shalom kids, how are you today? Hope you are doing well. Senang sekali Miss Lina dapat membawakan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, pimpin setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman dan juga anak-anak yang akan mendengarkannya, supaya kami semua boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, apakah kalian suka makan buah? Buah apa yang kalian sukai? Apel, anggur, semangka, atau yang lainnya? Lalu kalau kamu beli sekantong jeruk atau apel dan tidak memakannya, apa yang terjadi? Tuh, lama-lama buah itu tidak akan menjadi bagus terus ya. Buah itu akan menjadi busuk. Lucu ya, buah itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi dari sesuatu yang baik itu, bisa tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang busuk atau buruk. Apel yang tadinya bagus akan menjadi lembek dan bintik-bintik dan berubah warna menjadi kecoklatan. Pisang pun akan menjadi yang sama, berbintik-bintik dan menjadi coklat. Stroberi akan menjadi berjamur. Hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan ketika makanan atau buah itu menjadi buruk, yaitu membuangnya. Di dalam Alkitab, kita menemukan kisah tentang Adam dan Hawa yang diberi taman yang sangat indah, yang sangat baik oleh Allah untuk ditinggali. Tempat mereka berjalan dan juga berbicara dengan Allah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka telah memakan buah yang dilarang oleh Allah, yaitu buah apa ya? Apakah itu apel? Ya, tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi mereka sudah melakukan dosa, melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dan
Seperti buah apel itu, dosa membuat mereka makin lama semakin buruk. Dosa adalah segala hal buruk yang kita lakukan. Apapun yang melanggar perintah Tuhan, apapun yang menyakiti hati orang lain, apapun yang mementingkan diri sendiri atau yang kita lakukan untuk maksud yang jahat adalah dosa. Alkitab memberitahu kita bahwa kita semua adalah orang yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi jika kita memberikan hati kita kepada Yesus, Ia dapat melakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidup kita. Yesus punya kuasa yang membuat hati kita yang sudah busuk, yang sudah buruk menjadi baik kembali. Bahkan Ia membuat hati kita penuh dengan buah roh. Apakah kalian tahu apa saja buah roh itu? Kalian bisa baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hari ini kita akan membahas mengenai buah roh kebaikan atau kindness. Apakah benar kebaikan itu adalah buah Roh Kudus? Rasanya semua orang juga bisa ya berbuat baik. Kalau kita melihat cerita di Alkitab, ada satu komunitas yang menggambarkan apa itu yang dimaksud dengan kebaikan. Kisah itu kita dapatkan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 47. Di sana kalian akan melihat bagaimana setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan turun pada hari Pentakosta. Lalu Petrus dan murid-muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan berani menceritakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman atas dosa kita. Lalu Yesus tidak hanya mati, Ia bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Khotbah yang berapi-api itu membuat 3.000 orang bertobat. Roh Kudus memberkati Petrus sehingga orang-orang yang bertobat itu menjadi percaya dan mereka menyadari bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Tetapi Yesus sudah begitu baik bagi mereka, begitu mengasihi mereka, bahkan mati untuk dosa mereka yang seharusnya kita tanggung semua hukuman itu, tetapi telah ditanggung oleh Yesus. Lalu mereka tidak hanya menyadari, mereka juga percaya kepada Yesus dan dibaptis. Lalu setelah itu, apa yang berubah setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus? Roh Kudus diam di dalam diri mereka sehingga mereka rajin belajar firman Tuhan. Dan mereka selalu berkumpul bersama, beribadah, melakukan perjamuan kudus, dan berdoa bersama-sama. Mereka itulah yang disebut dengan jemaat mula-mula. Dan Roh Kudus membuat semua orang yang sudah percaya itu menjadi orang-orang yang tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi menjadi orang-orang yang suka berbagi. Mereka rela berbagi sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan yang sudah begitu baik dan memelihara mereka. Oleh sebab itu, mereka menjual hartanya dan membagi-bagikannya agar dapat mencukupi keperluan orang lain dan kebutuhan mereka juga di dalam persekutuan itu. Wah, luar biasa ya. Sebagai penduduk Yerusalem, sebuah kota yang besar, cara hidup mereka yang seperti itu, cara hidup yang tidak biasa. Tapi kuasa Roh Kudus yang mengubahkan orang-orang yang baru percaya ini, sehingga mereka bisa membagikan kebaikan itu. Karena biasanya hidup di kota besar membuat mereka menjadi egois dan tidak peduli kepada orang lain. Makanya cara hidup yang berbeda ini dan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan membuat mereka itu disukai oleh banyak orang. Dan melalui kebaikan itu jugalah mereka menjadi saksi Kristus bagi orang-orang lain. Sehingga semakin banyak orang yang percaya, yang tergerak oleh kasih Kristus dibaptis dan juga bergabung untuk menjadi anggota dari persekutuan murid-murid Yesus itu. Seperti yang terdapat dalam Kisah Rasul 2 ayat 47b, kalian bisa membacanya. Bagi kalian yang pegang Alkitab ya, kita bisa baca bersama-sama. Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah-nambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa ya kids. Mereka inilah yang disebut gereja Tuhan, yaitu persekutuan atau berkumpulnya
orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan selanjutnya, orang-orang yang melihat keteladanan mereka menyebut murid-murid Yesus sebagai orang Kristen. Nah, luar biasa sekali ya. Apa yang namanya kebaikan ketika kita menyadarinya, ketika kita tahu apa itu kebaikan. Nah, kita sudah melihat bagaimana orang yang percaya Tuhan hidupnya tidak sama lagi. Roh Kudus benar-benar menggerakkan hati setiap orang yang percaya untuk menghasilkan buah kebaikan seperti firman hari ini. Tapi apa ya yang dimaksud dengan kebaikan itu? Kebaikan yaitu melakukan hal yang baik dan juga benar. Bahkan hal itu mungkin sulit dilakukan, tetapi kita tetap harus melakukan segala yang baik. Kebaikan berasal dari dalam diri kita dan terlihat keluar, inside out. Dan kebaikan itu harus benar-benar tulus kita lakukan. Nah, ketulusan itu hanya bisa kita lakukan jika kita betul-betul percaya kepada Yesus. Ketika kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kita baru bisa melakukan hal itu sebagai ucapan tadi syukur kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan, kebaikan Allah. Allah sudah rela mengirimkan Tuhan Yesus untuk datang ke dunia, untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Asalkan kita percaya kepada anaknya, Yesus, maka kita akan dibenarkan, kita akan diselamatkan. Dan Yesus juga memberikan teladan kepada kita semua. Pada saat Yesus berada di dunia ini, Ia menunjukkan banyak kebaikan melalui menyembuhkan orang sakit, memberi makan yang lapar, melakukan banyak mujizat, dan Ia juga memberitahu apa yang baik dan juga benar pada saat Ia membersihkan bait Allah. Dan kebaikan yang terbesar adalah seperti yang tadi kita telah ketahui, memberikan nyawanya bagi kita dengan mati di atas kayu salib untuk menghapus hukuman atas dosa-dosa kita. Sehingga kita diberikan hati yang baru, hati yang dapat mengasihi Allah. Kids, semua orang dapat melakukan kebaikan, tetapi kebaikan harus inside out, keluar dari hati yang murni, keluar dari hati yang tulus, hati yang sudah disucikan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak akan kecewa jika suatu saat kebaikan kita mungkin tidak dihargai oleh orang lain. Karena kita sudah melakukannya untuk Tuhan, maka kita bisa tetap bersukacita. Memang tidak mudah ya untuk melakukan apa yang baik dan benar itu, tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan terus mengingatkan kita, akan terus memampukan kita. Bukan hanya melakukan perbuatan baik, tetapi perbuatan yang benar. Sebagai apa? Hadiah, sebagai ungkapan kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan seperti yang bisa katakan sebelumnya, Tuhan akan memberikan kepada kita buah roh, bukan hanya kebaikan saja, tetapi buah roh itu adalah satu kesatuan, seperti yang terdapat tadi di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Buah roh itu adalah, sama-sama ya, bersama dengan Miss kita katakan, kalian buka Alkitabnya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Anak-anak, rasanya sulit ya di masa pandemi ini untuk bisa melakukan kebaikan, seperti berbagi atau menolong orang lain. Rasanya ada begitu banyak alasan untuk tidak berbagi. Mungkin kita bisa bilang bahwa sekarang kan lagi social distancing, Miss, atau kita juga tidak berlebih, gitu ya. Tetapi mari kita melihat dari pengalaman jemaat mula-mula. Pada saat mereka percaya kepada Yesus, hati mereka diubahkan. Meskipun sulit untuk berbuat kebaikan, tetapi mereka tetap melakukannya. Kids, apa saja kebaikan Tuhan yang sudah kamu rasakan? Ayo ceritakan kepada orang lain, ceritakan kepada papa, mama, teman-temanmu, agar mereka tahu bahwa Tuhan Yesus amat sangat baik. Dan apa yang dapat kamu lakukan sebagai ucapan syukurmu atas kebaikan Tuhan? Kita bisa minta Roh Kudus juga memampukan kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, agar kita mulai mau berbagi kepada sesama kita. Mungkin berbagi makanan, pakaian, menolong teman kita dalam belajar, dan apalagi ya. Yuk, kita mulai membuat daftarnya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami,
terima kasih kalau Tuhan sudah mengajarkan kepada kami semua untuk melakukan kebaikan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Setiap hari dari bangun pagi sampai kami menutup mata di malam hari, tidak pernah ada satu hal pun yang bukan merupakan kebaikan Tuhan. Setiap langkah hidup kami hanya boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Matahari, udara, burung-burung, pohon-pohon, dan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Tuhan, terlebih lagi terima kasih Tuhan sudah mau mati untuk dosa kami. Terima kasih Tuhan sudah rela menanggung hukuman kami Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau sekarang kami boleh menjadi anak-Mu. Tuhan, tinggallah di dalam hati kami. Tinggallah supaya Roh Kudus itu bisa berbuah di dalam hati kami. Supaya kami boleh menghasilkan buah roh itu. Supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami semua anak-anak-Mu layak dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga supaya kami boleh diberikan kepekaan untuk boleh melakukan kebaikan kepada sesama kami. Baik kami di sekolah, baik kami di rumah, dimanapun kami berada. Supaya sungguh kami seperti jemaat mula-mula pada saat kami dipanggil anak-anak Tuhan, kami dipanggil orang Kristen, hidup kami pula betul-betul seperti orang Kristen, pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, kami mau menyerahkan hidup kami, seluruh apapun yang kami kerjakan ke dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta, dan mengucap syukur. Amin. Baik kids, selamat berbagi kepada orang lain ya. Jangan lupa kalian buat daftarnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah chapel kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Everything I have